Terus Dah, jelasin Wan. siap yo. Ya, itu udah mulai, Mas. Yang pertama ada package yaitu Mac. Ke edit. Kelar mulai ya ulang. Kembali. Oke, mulai. Kelas ini adalah activity halaman yang mewarisi dari apk4 activity. Ini berarti merupakan satu tampilan dalam aplikasi Android. Sedangkan sedangkan ini adalah metode yang pertama kali dipanggil ketika activity dibuat. Terus dan ini adalah tombol untuk submit data, lalu ini untuk memindahkan untuk mengirim data ke server PHP. Langsung fungsi. Lalu ini untuk fungsinya. Cuy, sama email .com, alamatnya passwordnya 123, submit. Nah, data sudah terkirim ke PHP, lalu kumaha? Kalau udah, ini udah ngejelaskan ini. Udah semuanya? Guys, cuman ngejelaskan ini sampai submit udah. Udah. Guys, ditunggu. Udah, bagian lain. Jadi selanjutnya ini ada di bagian read data atau memunculkan data. Di sini untuk bagian insertnya dia sudah berhasil. Lalu sini di bagian read data. Sebenarnya saya akan menampilkan bagian readnya terlebih dahulu. Di sini kita menampilkan sekitaran ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasil yang tadi sudah diinputkan oleh Ridwan. Dia sudah langsung otomatis muncul. Selanjutnya kita akan ke bagian codingannya. Jadi untuk menampilkan data dia di sini memerlukan dua kelas tambahan, yaitu adapter users, model users. Nah, gunanya untuk model users ini untuk menampung data sebelum dipindahkan ke bagian list item, sorry. Nah, di sini dia menggunakan public string, membuat kelas baru, dan dia akan mengambil get username, dia akan mengambil username dan kembali ke username. Di username ini
Setelah di bagian ini get email get username, dia akan pindah ke bagian adapter. Adapter data di sini digunakan untuk menghubungkan si model usersnya. Nah, di sini menggunakan private content, list user list public ini untuk menghubungkannya. Ini untuk bagian si data bagian ID-nya, get item untuk item yang diambil, ini untuk menampilkan datanya. Sini dia menggunakan teks 1, teks 2, ini bagian teks view-nya. Dia akan memunculkannya. Teks 1, seurutannya saja nanti. Pertama kita buka di list item dulu untuk lebih jelasnya. Jadi teks 1, dia bakal convert view, dia akan menampilkan teks 2 dan begitu selanjutnya. Model users juga untuk mengambil datanya dari sini. Nah, teks 1 di sini untuk menampilkan username. Dia mengambil username, teks 2 mengambil email dan seterusnya. Nanti dari sini dia akan menampilkan ke bagian list item ini. Nah, di sini kan terdapat ada yang namanya isi username. Di sini di bagian isi username terdapat teks 1. Nah, teks 1 ini yang ini dia akan memunculkan username, dia akan memunculkan di bagian sininya. Lalu kita akan pindah ke bagian si read datanya sini. Atau kita boleh lihat di bagian tampilannya terlebih dahulu. Read data. Nah, di sini dia hanya memunculkan si bagian list view-nya saja, ID-nya. Dia sini membuat list view, lalu ada ID list view. Kita akan pindah ke bagian read data. Di sini dia bakal membuat kelas tapi secara private. Nah, ini untuk bagian URL API-nya untuk menghubungkan ke database-nya melalui sini. Bagian get users. Nah, di sini dia akan menyelect ID user, username, email, alamat dari users. Lalu koneksi. Ini dia akan melakukan perulangan dan segala macam. Sini on create itu untuk find, untuk menemukan si ininya. Nah, di sini bakal load users, dia bakal meloading. Sini ada string username. Nah, ini mengambil di bagian database-nya. Dia ada database-nya username di bagian kolom database user-led user add itu untuk menambahkan ke tampilannya. Dia akan nge-repeat tampilannya, dia akan terus-terusnya muncul. Jadi jika dia cuma ada satu, dia akan satu. Kalau ada banyak, dia akan jadi banyak seperti ini. Nah, sini endingnya. Sini kalau misal terjadi kesalahan, biasanya kesalahannya itu bagian si ininya nih. Dia tidak mendapatkannya. Nah, ini error parsing JSON-nya, si URL juga error parsing. Ini biasanya tidak mengambil datanya, tidak bisa. Ini bagian linknya biasanya gagal. Nah, itu sekian untuk bagian read data dan akan dilanjutkan bagian update data oleh Bangkit. Bangkit. Bagaimana dulu tuh masalah Bangkit? Belum proses biasa. Harus walaupun bagaimana sih? Nanti enggak sini kemana? Kemudian ada dari kertas. Mana ini dulu? Ini di close dulu biar enak tampilannya. Nah, munculin yang bagian mana? Wan jangan bisik Wan. Update. Ntar sama VS Code itu jelas. Oke, VS Code aja. Kemudian kita ada pertama dia itu mengambil koneksi. Dia untuk get user. Kemudian ID user ya. SQL kemudian ada select bintang prop user query untuk menampilkan si tabelnya. Kemudian dia jika berhasil dia menyampaikan sukses data dengan user. Kemudian dia status dan kalau dia gagal menampilkan error message.
dan kita ke update. Di query-nya update. Yang pertama update user untuk mengganti username, email, password, dan juga alamat, dimana ID user sama dengan si itu. Kemudian ada juga pesan status sukses, status error. Kemudian kita ke Android. Kemudian untuk tampilan pertama dia menggunakan scroll view untuk agar dia jika seperti ini dapat di scroll jika terlalu besar. Kemudian ada edit text yang pertama, edit text luan data dan ada luan data. Kemudian luan data itu untuk menampilkan data, user untuk user, email untuk email, untuk password, alamat dan untuk alamat, dan untuk button submit update-nya. Dan kita ke update data. Pertama dia menambahkan edit text, ada 5, ada user, username, email, password, dan juga alamat. Dan button, kemudian butonnya ada 1 dan 2, yaitu load data dan juga submit update. Kemudian dia membuat protect point yang menampilkan activity update data, dan button load data ini untuk menampilkan si datanya. Kemudian button submit update ya untuk mengupdate si hasil yang ada di sini. Nanti dia akan pencet ini, kemudian dia akan ke update. Kemudian jika berhasil dia ada pesan status sukses, dan jika user tidak ada, dia akan menampilkan user tidak ditemukan. Kemudian jika salah, error passing data. Kemudian untuk error respon, dia akan menampilkan error dengan error message. Dan juga ada Q apa? QWW atau pengulangan. Kemudian ada update user. Dia akan mencari ID user, username, email, password, dan juga alamat. Kemudian jika dia benar akan menampilkan user berhasil diperbarui. Dia akan mengganti ID user, username, email, password, alamat tergantung yang Anda inputkan. Kemudian jika error respon, dia akan menampilkan error message. Kemudian untuk map, dia akan ini menampilkan ID user dengan ID user, username dengan username, email dengan email, password, alamat dengan alamat. Kemudian ada QW. Kemudian untuk hasilnya gimana, Man? Hasilnya Di sini. nah, Back dulu. dia untuk update. Kita akan mencari ID user ketiga. Satu aja. Kemudian kita load data. Dia akan muncul satu data dia sebagai email, ini email, password, dan juga alamat. Kita mencari ID kedua yaitu U dengan ketiga. Kemudian ada load data ya, nono engkus. Kemudian kita akan mengganti nomor 2 namanya dengan Han BBTU. Oke. Kemudian kita submit update. Kemudian user berhasil diperbarui. Kemudian dia terupdate ke database-nya, dan sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Syahdan.
Jadi gimana mantap? Aing juga mau hapus itu. Coba hapus. Yang ID gimana? Langsung aja. Dan di sini delete datanya untuk apa ini teh untuk buton-butonnya dan edit-editnya. Dan kita lanjut ke ini. Dan di sini codingan delete-nya. Ini buat masukin input datanya. Yang buat buton delete-nya. Dan ini edit tab-nya. Sama aja sama input. Hanya segitu saja untuk delete dan kita coba delete. Oh, dan di sini delete-nya. Oh, kita lihat dulu database-nya, takut ada yang beda. Kita coba 12. Nah, 12 users berhasil dihapus. Dan ini juga VS Code-nya seperti ditambahkan buat ini yang delete-nya. Nah, ini juga buat delete juga. Dan ini untuk status suksesnya atau tidak data yang dihapus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana kerikut dari tadi kosong anjir. Mantap. Meren. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,